Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji dari kelas 06 TPLN 008 dengan NIM 21101140853. Saat ini saya ingin mempresentasikan dengan judul pengembangan aplikasi softphone, web RTC dan integrasi VoIP Asterisk serta registrasi berbasis QR Code. Studi kasus Hotel Santika Premier Ice BSD City. Pada presentasi kita kali ini yaitu ada beberapa konten atau daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, batasan masalah, landasan teori, teknik dan instrumen pengumpulan data, prosedur dan pengembangan, topologi dan hasil pengembangan proyek, kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang itu berisikan tentang transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor termasuk industri perhotelan dan menghadapi tantangan global dan memenuhi tuntutan pelanggan yang kompleks. Industri ini memanfaatkan teknologi terkini seperti softphone web RTC dengan integrasi VoIP untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman penggunaan. Penggunaan QR Code dalam registrasi menciptakan pengalaman pelanggan yang terpersonalisasi dan mengurangi kebutuhan perangkat keras tradisional. Softphone web RTC memungkinkan komunikasi pelanggan dengan staf hotel melalui smartphone pribadi dari mana saja, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Proposal ini mengeksplorasi dampak positif dari teknologi ini dalam meningkatkan layanan kamar dan efisiensi operasional, serta memberikan pandangan holistik tentang transformasi digital di perindustrian perhotelan. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada keterbatasan fleksibilitas pada sistem komunikasi, yaitu perangkat Dexphone konvensional di industri perhotelan membatasi fleksibilitas staf hotel yang seringkali terikat pada lokasi tertentu dan kesulitan berkomunikasi pada saat bergerak di area hotel. Yang kedua, ada biaya investasi tinggi pada perangkat Dexphone, yaitu pembelian, instalasi dan pemeliharaan perangkat desktop atau Dexphone menimbulkan beban biaya yang signifikan bagi hotel, serta memerlukan investasi tambahan yang cukup besar untuk perubahan atau peningkatan sistem. Yang ketiga, yaitu ada keterbatasan integrasi sistem. Sistem komunikasi telepon konvensional sulit diintegrasikan dengan sistem lain di dalam hotel, menghambat efisiensi operasional dan pertukaran sistem antar departemen. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada slide kali ini menjelaskan bagaimana menerapkan teknologi softphone web RTC dengan integrasi VoIP Asterisk dan registrasi berbasis QR Code untuk mengoptimalkan layanan kamar dan meningkatkan efisiensi operasional dalam industri perhotelan melalui transformasi digital konvensional yang membutuhkan biaya yang tinggi dalam pemeliharaan. Selanjutnya itu ada tujuan pengembangan dari proyek ini. Yang pertama ada mengimplementasikan softphone web RTC, yaitu memberikan fleksibilitas komunikasi kepada staf hotel dan tamu dengan memungkinkan akses layanan telepon melalui perangkat yang sudah dimiliki tanpa terikat pada perangkat fisik tertentu. Yang kedua, merancang solusi komunikasi berbasis web, mengurangi ketergantungan pada perangkat Dexphone fisik dengan mengintegrasikan softphone web RTC dan VoIP sehingga mengurangi biaya investasi awal, pemeliharaan, dan peningkatan sistem telekomunikasi. Yang ketiga, yaitu ada memperbaiki integrasi sistem atau yang biasa dimaksud untuk mengadopsi solusi berbasis web dan open source untuk meningkatkan integrasi antara sistem komunikasi dan sistem lainnya dalam hotel guna meningkatkan efisiensi dan pertukaran informasi antar departemen. Yang selanjutnya itu ada manfaat dari pengembangan.
Pertama, ada peningkatan efisiensi operasional. Solusi software WebRTC dan VoIP meningkatkan fleksibilitas komunikasi, membantu staf bergerak lebih leluasa, meningkatkan respons terhadap tamu, dan mengoptimalkan koordinasi internal. Yang kedua yaitu penghematan biaya investasi. Teknologi komunikasi berbasis web mengurangi biaya perangkat telepon fisik, meminimalkan biaya pemeliharaan, dan mengurangi investasi jangka panjang pada perangkat keras telekomunikasi. Yang ketiga ada kemudahan akses untuk komunikasi fleksibel. Software WebRTC memungkinkan pelanggan dan staf hotel berkomunikasi dari mana saja, meningkatkan responsivitas dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada batasan-batasan masalahnya. Ini pertama ada fokus pada industri perhotelan. Penelitian ini terutama mempertimbangkan konteks industri perhotelan dan memungkinkan tidak sepenuhnya relevan untuk industri lain dan kebutuhan komunikasi yang berbeda. Yang kedua ada software WebRTC dan VoIP, yaitu pembahasan terbatas pada penggunaan software WebRTC dan integrasi dengan VoIP, sehingga solusi alternatif mungkin tidak dibahas secara mendalam. Yang ketiga ada aspek teknis, yaitu penelitian lebih berfokus pada solusi teknis dan mungkin tidak secara rinci membahas aspek-aspek non-teknis seperti keamanan atau kebijakan internal hotel. Selanjutnya dalam landasan teori, yaitu yang pertama ada transformasi digital. Transformasi digital adalah sebuah proses yang radikal atau luar biasa di mana proses tersebut melibatkan sumber daya yang dimiliki, termasuk memanfaatkan teknologi digital yang ada saat itu untuk menghasilkan luaran dari organisasi untuk memberikan pengalaman baru. Yang kedua ada WebRTC. WebRTC atau Real Time Communication adalah telekomunikasi web yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar browser secara real time dengan melalui berbagai media seperti media suara, teks, dan video. Selanjutnya ada VoIP atau Voice over Internet Protocol, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara dilakukan melalui internet alih-alih menggunakan saluran telepon tradisional. VoIP mengubah sinyal suara menjadi data digital yang dikirimkan melalui jaringan internet, memungkinkan komunikasi suara lebih fleksibel dan seringkali lebih ekonomis. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden mengenai pengalaman dan pendapat mereka tentang sistem komunikasi yang digunakan. Yang kedua ada wawancara, melakukan wawancara terstruktur atau semi terstruktur dengan staf hotel dan manajemen untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan tantangan komunikasi. Yang ketiga ada observasi, mengamati langsung operasi hotel untuk memahami bagaimana sistem komunikasi saat ini digunakan dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait seperti laporan operasional dan mencatat pemeliharaan untuk mendapatkan data historis dan konteks tambahan. Selanjutnya itu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan kita kali ini menggunakan langkah-langkah penelitian R&D yang mencakup ada 10 langkah. Yang pertama ada research and information collecting, kedua planning, ketiga deploy preliminary form of product, yang keempat preliminary field testing, yang kelima ada main product revision, yang keenam ada main field testing, yang ketujuh ada operational product revision, kedelapan ada operational field testing, yang kesembilan ada final product revision, dan yang terakhir atau yang ke-10 dissemination dan implementation. Selanjutnya itu topologi. Jadi topologi yang kita harapkan itu seperti ini. Di sini ada server VoIP di on-premise yang sudah
di open public keluar sehingga bisa diakses dari luar, dan juga perangkat-perangkat yang ada di dalam hotelnya juga. Jadi saling terhubung agar bisa saling berkomunikasi antara lain. Selanjutnya ada hasil pengembangan proyek. Jadi yang tampilan kali ini yaitu hasil dari pengembangan proyeknya, berupa tampilan seperti softphone pada umumnya. Bisa melakukan dial untuk melakukan telepon ke nomor tujuannya, dan juga ada menu-menu di bawahnya, ada seperti call history dan ada kontak seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dan saran pada presentasi kali ini yaitu implementasi softphone web bersih dengan integrasi VoIP Asterisk di industri perhotelan meningkatkan efisiensi operasional dan fleksibilitas komunikasi. Solusi ini mengurangi kebutuhan perangkat deskpon fisik sehingga menurunkan biaya investasi dan pemeliharaan. Selain itu, adopsi teknologi berbasis web dan open source meningkatkan integrasi sistem, memperbaiki koordinasi internal, dan memberikan kemudahan akses komunikasi bagi staf dan pelanggan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, penting untuk memperkuat protokol keamanan, memberikan pelatihan yang memadai kepada staf, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem. Selain itu, mengumpulkan umpan balik pelanggan akan membantu dalam meningkatkan layanan yang berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari hasil dari pengembangan proyek kami kali ini. Saya Dimas Aji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.